Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adit Nawasa. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa soal yang diselesaikan menggunakan MATLAB. Nah, untuk soal yang pertama yakni mengenai variabel dan operasi dasar. Nah, kita mulai mengerjakannya. Untuk soal nomor 1, hitunglah dengan MATLAB 12 dibagi 3,5. Oke, dapat hasilnya 3,4286. Untuk soal yang kedua, pada bagian nomor 1, 3 ditambah 5 per 4. 5 per 4. Kemudian dipangkatkan 2. Yang dipangkatkan 2. Hasil akhirnya 18,0625. Nah, untuk bagian yang ketiga, 0,25 dipangkatkan 2, dipangkatkan 2, ditambah dengan 0,75, tambah 0,75, dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan dengan 1 per 2. Nah, kita dapat hasil akhirnya 0,7906. Nah, untuk soal yang terakhir di soal nomor 1 yakni 2 dibagi 6 per 0,3. Nah, untuk hasil akhirnya 0,1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Buatlah 4 variabel berikut. Kita misalkan A itu sama dengan 25. Sini menggunakan tanda koma supaya bisa satu kali misalkannya. B sama dengan 50, C sama dengan 125, D sama dengan 89, D sama dengan 89. Nah, kita bisa lihat di situ, terutama pada tabel workshop, di sini ada nilai A, B, C, dan D. Kemudian kita menuliskan soalnya X sama dengan A tambah B tambah C. A ditambah B ditambah C. Nilai X, nilai Y, kita menggunakan tanda koma supaya bisa satu kali menuliskan soalnya. Z, Y sama dengan A per D ditambah B, D ditambah B, kemudian Z sama dengan D dipangkatkan A per B, D dipangkatkan A per B, kemudian dijumlahkan dengan C. Kita sudah dapat hasilnya. X sama dengan 200, Y sama dengan 0,1799, dan Z sama dengan 134,4340. Oke, baik, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Manakah di antara nama-nama variabel berikut yang valid? Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bersama bahwa nama-nama variabel pada MATLAB itu akan valid apabila dia itu merupakan nama-nama yang terbentuk dari huruf-huruf atau dia itu menggunakan tanda underscore atau strip bawah. Selain daripada itu, maka nama tersebut tidak akan valid di MATLAB. Nah, kita misalkan di sini kita coba satu-satu. Untuk yang pertama, luas. Kita misalkan luas dengan suatu nilai 13. Oke, di sini nilainya valid ya, karena nilai luas ini sama dengan 13. Kedua, kelompok underscore 1. Kita misalkan dengan sebuah nilai 12. Oke, valid. Kemudian berikutnya 2 underscore data. Kita misalkan sama dengan 4. Oke, di sini karakternya itu tidak valid ya, karena di sini ada 2 angka. Jadi di sini karena dia dimulai dari angka, maka tidak valid. Kemudian yang berikutnya div titik 2
3, kita misalkan dengan 5. Oke, di sini tidak valid juga karena di sini menggunakan tanda titik 2. Nah, kemudian yang berikutnya time dengan huruf T adalah huruf kapital. Time kita misalkan sama dengan 57. Oke, nilainya tuh valid. Kemudian yang berikutnya time underscore from underscore start, kita misalkan sama dengan 43. Oke, nilainya valid. Kemudian yang berikutnya adalah 10 underscore hasil underscore terakhir, misalkan sama dengan 98. Oke, di sini karakternya tidak valid karena di sini ada ke-10 yang di depan, sehingga di sini tidak valid. Kemudian yang berikutnya adalah nilai strap awal. Kita misalkan sama dengan 7. Oke, di sini tidak valid juga karena memang ini pada MATLAB itu selain daripada angka, selain daripada huruf, yakni baik itu mau huruf kapital atau huruf kecil yang membentuk suatu kata, ataupun dengan tanda underscore atau strip bawah ini, selain daripada itu maka akan tidak akan valid di MATLAB. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Clear. Lanjut ke soal nomor 4. Kita misalkan X sama dengan Pi per 6. Jadi kita tulis Pi per 6. Kita bisa langsung tanda koma. Y sama dengan 0,001. Oke. Di sini kita bisa mencari, pertama kita cari nilai dari dua soal ini. Yang pertama kita bisa mencarinya sekaligus, yakni dengan yang pertama kita langsung menuliskan, karena itu soalnya akar dari Y, kita tulis square SQRT square dari Y, akar Y, kita bisa langsung menggunakan koma, kemudian eksponen pangkat negatif X, kita tulis EXP negatif X, X-nya kecil, X di sini dapat nilai untuk akarnya, akar Y itu 0,0316 dan nilai eksponen pangkat negatif X itu adalah 0,5924. Oke, kemudian untuk yang berikutnya kita bisa menyelesaikan ketiga soal trigonometri ini sekaligus, yakni sin X, cos 2X, cos 2, kita menggunakan tanda bintang, cos 2X, kemudian tan 3X, sin X, cos 2X, dan tan X. Kita bisa lihat nilai dari sin X itu 0,5, cos 2X itu 0,5, dan nilai tan cos 2X itu 0,5 dan tan 3X itu 1,63 dan seterusnya. Kita lanjut yang berikutnya untuk soal nomor 4, bisa menuliskan tiga soal ini sekaligus, yakni cara penulisannya log 10 Y log 10 Y menggunakan tanda koma, log 2 Y, kemudian ln Y ini untuk kita menuliskannya dengan log
log Y. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa nilai dari log 10Y itu 10 log Y itu negatif 3, 2 log Y itu negatif 9,9658, kemudian nilai dari ln Y itu adalah negatif 6,9078. Bersihkan dulu. Oke, lanjut untuk soal nomor yang kelima. P sama dengan 9 ditambah 16i, kemudian tanda koma bisa I sama dengan negatif 9 tambah 16i tambah 16i. Oke, sudah di sini sudah dimisalkan. Yang pertama, R sama dengan PQ. Jadi P dikali Q, P dikalikan dengan Q. Kemudian yang berikutnya, S sama dengan P per Q. Kemudian yang berikutnya P kurang R. Jadi nilai R itu adalah negatif 337, nilai S nya itu adalah 0,5193 dan seterusnya. Kemudian nilai dari P kurang R itu adalah 3,46 dan seterusnya. Kita lanjut, yang berikutnya adalah R tambah S, kemudian P dipangkatkan 2, kemudian yang berikutnya adalah akar dari Q, square S Q RT dari Q. Untuk R tambah S itu adalah negatif 3,36 dan seterusnya. Nilai P dipangkatkan 2 itu negatif 1,75 dan seterusnya. Kemudian nilai akar dari Q itu 2,16 dan seterusnya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada nilai mutlak dari P. Nilai mutlak dari P bisa dicari menggunakan absolut, disingkat ABS. Kemudian langsung menuliskan nilai P. Langsung menggunakan tanda koma. Kemudian di sini sudut, karena sudut kita menggunakan dari P, kemudian mutlak dari Q, ABS dari Q. Ini kita sudah dapat nilai mutlak dari P itu 18,3576, sudut dari P itu adalah 1,0584, dan nilai mutlak dari Q itu adalah 18,3576. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah sudut dari Q. Sudut dari Q kita menggunakan angle dari Q dengan nilai mutlak dari R. Kita menggunakan ABS dari R. Oke, kita mendapatkan nilai ABS dari nilai sudut dari Q itu 2,0832 dan nilai mutlak dari R itu adalah 337. Kemudian yang berikutnya adalah sudut R. Sudut R itu menggunakan angle R. Kemudian bisa kita langsung mutlak dari S itu ABS S. Kemudian bisa nilai mutlak nilai sudut dari S itu S. Oke, nilai
sudut dari R itu 3,1416, kemudian nilai mutlak dari S itu adalah 1, dan nilai sudut dari S itu adalah negatif 1,0248. Oke. Oke, demikian video saya mengenai cara menyelesaikan soal-soal menggunakan MATLAB, khususnya mengenai materi variabel dan operasi dasar. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.